Perkenalkan, nama saya Syarifah Sempaning Wahyu, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saat ini, saya sedang menempuh mata kuliah KKPLIP. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis kalian. Di masa pandemi ini, kalian harus tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa pakai masker apabila pergi keluar rumah. Dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang sebuah teks yang memiliki ciri-ciri dan tujuan menginformasikan kepada pembaca mengenai langkah-langkah melakukan sesuatu sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ada. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian membuat es teh, telur goreng, nasi goreng, atau mie rebus? Tentu saja, kalian pasti pernah membuatnya di rumah. Akan tetapi, sebelum membuat makanan atau minuman, pasti kalian membutuhkan buku panduan. Sampai di sini, kalian sudah tahu kan jenis teks apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, benar, teks prosedur. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis struktur, tujuan, dan ciri kebahasaan dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan dari teks ini adalah menginformasikan kepada pembaca mengenai langkah-langkah atau petunjuk melakukan sesuatu. Kemudian, langkah-langkah atau petunjuk tersebut ditulis secara berurutan. Namun, apabila terdapat langkah-langkah dan petunjuk yang tidak ditulis secara berurutan, kita dapat menyebutnya dengan tips. Kalian sudah memahami bahwa struktur dari teks prosedur terdapat 3 bagian. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Untuk tujuan, merupakan pengantar topik yang akan dijelaskan. Contoh, cara membuat nasi goreng. Yang kedua, yaitu langkah-langkah, merupakan perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait topik yang ditentukan. Yang ketiga, penegasan ulang, berisikan manfaat atau harapan apabila petunjuk-petunjuk tersebut dilakukan dengan baik. Selanjutnya, yaitu ciri kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Contoh, bentuk dasar kata hidup diberi imbuhan kan. Bentuk kata yaitu hidupkan. Yang kedua, bentuk dasar kata hindar diberi imbuhan akhiran i. Bentuk kata yang akan terjadi yaitu hindari. Yang ketiga, bentuk dasar beri, kemudian diberi imbuhan partikel lah. Bentuk kata yang terbentuk yaitu berilah. Ciri kebahasaan teks prosedur yang kedua adalah menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Ciri kebahasaan teks prosedur yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Ciri kebahasaan teks prosedur yang keempat yaitu menggunakan pernyataan persuasif. Ciri kebahasaan teks prosedur yang kelima yaitu apabila teks prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang alat dan benda yang akan dipakai atau dibutuhkan. Nah, tadi kita sudah membahas ciri kebahasaan.
Bagaimana dengan ciri teks prosedur sendiri? Ciri-ciri teks prosedur yaitu 1. Ada tujuan kegiatan yang dibahas. Yang kedua, ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Yang ketiga, ada langkah-langkah atau proses. Yang keempat, ada aturan yang harus dipatuhi dalam proses. Yang kelima, membuat kalimat perintah yang jelas. Saya akan melanjutkan materi yaitu jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur yang pertama ada prosedur protokol. Prosedur protokol ini merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu rumit dan mudah dipahami. Misalnya, yaitu cara membuat ikat rambut. Jenis-jenis teks prosedur yang kedua yaitu ada prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini merupakan teks prosedur yang dilakukan hanya dengan 2-3 langkah saja. Contoh, cara mengoperasikan kompor listrik. Dan jenis-jenis teks prosedur yang ketiga yaitu prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Contoh, cara memasak mie instan. Tadi kita sudah membahas tentang definisi dari teks prosedur. Lalu, struktur dari teks prosedur. Kemudian, ciri-ciri dari teks prosedur dan jenis-jenis dari teks prosedur. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan mengulang kembali pembahasan awal, yaitu pengertian dari teks prosedur adalah teks yang berisikan tentang petunjuk atau langkah-langkah cara melakukan sesuatu, atau petunjuk menggunakan alat tertentu. Kemudian, pada ciri-cirinya, yaitu terdapat tujuan yang akan dilakukan. Kemudian, ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu, terdapat langkah-langkah atau petunjuk yang disusun secara berurutan. Kemudian, terdapat aturan yang harus dipatuhi pada saat melakukan petunjuk atau langkah-langkah. Yang terakhir, yaitu terdapat kalimat imperatif atau kalimat perintah. Sampai di sini pembelajaran kita tentang teks prosedur. Apabila terdapat kesalahan baik tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajar walau hanya di rumah saja. Jangan lupa pakai masker saat keluar rumah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.